Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang ke-29. Al-haditsu tasi' wal 'ishrun. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, wa hadzal baladil amin. Demi negeri atau kota yang aman ini. Maksudnya adalah kota Mekah sesuai kesepakatan para ulama. Apa fadilah kota Mekah? Kita baca hadisnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Makkah. Rasulullah bersabda kepada kota Makkah, "Ma atyabaki, alangkah bagusnya engkau min baladin," ya, kota. Jadi maksudnya engkau adalah kota yang paling bagus. Wa ahabbaki ilayya, dan paling tersukainya kamu itu kepada saya. Jadi kota yang paling disukai Nabi adalah kota Makkah. Walaula, dan kalaulah tidak, anna qaumi akhrajuni, bahwasanya kaumku yaitu orang-orang Quraisy mengusirku, minki dari engkau, ma sakantu ghairaki, aku tidak akan tinggal selain di tempatmu yaitu di Mekah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Hadis ini menunjukkan bahwa Mekah adalah tempat yang paling utama karena tempat tersebut yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Mekah adalah lebih dicintai daripada Madinah, ya. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Mana tempat lebih utama? Menurut jumhur atau mayoritas ulama, tempat yang paling utama di atas muka bumi adalah Makkah al-Mukarramah. Menyelisih mereka Imam Malik, beliau mengatakan tempat yang paling utama adalah Madinah. Alasan Imam Malik kenapa? Karena Madinah dipilih oleh Allah sebagai tempat untuk menampung jasad yang paling mulia, yaitu jasadnya Nabi Muhammad SAW. Andaikan Mekah itu lebih mulia, niscaya Mekah dijadikan sebagai kuburan Rasul SAW. Nah, ini pendapat Imam Malik, ya. Tapi kita dapatkan dalil yang menunjukkan bahwa pendapat jumhur ulama ini sangat kuat, yaitu selain hadis ini juga sabda Rasul SAW tentang dilipat gandakannya salat di Masjid Madinah, di Masjid Makkah, yaitu Masjidil Haram. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, salatun fi masjidi, salat di masjidku yaitu Masjid Nabawi, afdalu min alfi salatin, lebih utama daripada 1000 kali salat, fi ma siwahu, di tempat masjid yang lain, illal Masjidil Haram, kecuali kalau dibandingkan dengan Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram, adapun salat di Masjidil Haram, afdalu min mi'ati alfi salatin, lebih utama daripada 100.000 salat di tempat-tempat yang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa Makkah lebih utama. Kenapa? Karena dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai 100.000 kali salat. Dan salat ini juga diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu hanya salat wajib saja atau juga salat sunnah. Mudah-mudahan semua salat di situ dilipat gandakan oleh Allah, ya. Sehingga kalau kita sedang melakukan haji atau umrah, nah kita perbanyak salat sunnah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi juga, supaya pahala kita dilipat gandakan sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita niatkan saja. Pokoknya kalau ada kesempatan umrah atau haji, maka kita perbanyak salat terus menerus di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, salat sunnah maksudnya, ya. Dengan harapan bahwa salat sunnah kita itu juga dilipat gandakan oleh Allah 100.000 kali atau 1000 kali. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pendapat Imam Malik ini juga yang mengatakan bahwa Madinah lebih utama dari Mekah, ini ada hadis yang bisa menguatkannya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Ibrahim harrama Makkah." Nabi Ibrahim itu telah mengharamkan kota Makkah dan mendoakan berkah untuk Makkah. Sementara saya, kata Nabi, mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Makkah, dan saya mendoakan untuk Madinah. Berarti Makkah itu adalah kota keharamannya Nabi Ibrahim, sementara Madinah adalah kota haramnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, siapa lebih utama? Tentu saja lebih utama Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, kota yang diharamkan oleh Nabi Muhammad lebih utama daripada kota yang diharamkan oleh Ibrahim. Nah, bisa saja pendapat Imam Malik dikuatkan oleh hadis ini. Ala kulli hal, di sini ada perselisihan pendapat.
Kita lanjutkan al-haditsu thalathun, hadis yang ke-30. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu, al-ayah. Kemudian kami kembalikan manusia itu pada paling rendahnya sesuatu yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman. Apa maksudnya paling rendah ini dan apa maksudnya orang beriman? Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, man qara'al Qur'an, barang siapa yang hafal Quran. Jadi qara'a di sini artinya bukan membaca, tapi apa? Hafal. Karena ini akan menyebutkan fadilah orang yang hafal Quran. Lam yuradda, dia tidak akan dikembalikan ila ardalil umur, kepada paling rendahnya usia, maksudnya pikun. Wadzalika qauluhu ta'ala, itu dalilnya adalah kalam Allah Ta'ala, thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Qala, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud illa alladhina amanu wa amilus shalihat adalah illa alladhina, kecuali orang-orang yang qara'ul Quran, hafal Quran. Hadis riwayat Hakim dan dia mensahihkannya. Jadi menurut Ibnu Abbas yang dimaksud asfala safilin itu adalah usia pikun. Maka disebut paling rendah karena usia pikun seperti anak kecil, bahkan lebih dahsyat daripada anak kecil. Anak kecil lapar nangis, sudah kenyang sudah diam. Nah, orang pikun habis makan merasa belum makan, minta makan lagi, sehingga parah. Kemudian yang dimaksud aman wa amilus shalihat menurut Ibnu Abbas adalah orang-orang yang hafal Quran. Mereka tidak akan dibuat pikun meskipun sudah tua renta. Mungkin hafalannya agak rusak-rusak, ya biasa, wajar ya, namanya orang tua hafalannya sudah berbeda daripada ketika masih muda, tetapi tidak sampai kepada usia pikun. Apakah ada tafsiran yang lain? Ada. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia pada paling rendahnya tempat yang rendah, maksudnya neraka jahanam. Karena jahanam itu sangat dalam sekali, sehingga jahanam itu dasarnya ya sangat rendah sekali. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman dan beramal soleh, mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dari neraka tanpa hisab, tanpa azab, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentang dalamnya neraka jahanam, saya tampilkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Lau anna hajaran mithla sab'i khalifatin", andaikan ada satu batu yang besarnya seperti 7 onta bunting, jadi besar sekali ya. "Ulqiya an syafiri jahannam", dilempar dari tepi neraka jahannam. "Hawa fiha sab'ina kharifan", dia akan masuk ke dalam neraka jahannam selama 70 tahun. "La yablughu qa'raha", itu belum sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Hannad As-Sari, hadisnya derajatnya sahih. Inilah bayangan dalamnya neraka jahanam. Batu besar kalau dilempar mestinya sangat cepat sampai ke dasar. Tapi ini 70 tahun belum sampai dasar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya orang dimasukkan dalam neraka jahanam ya enggak mungkin bisa keluar. Bagaimana keluar dalamnya seperti itu? Na'udzubillah. Tapi itulah dua tafsiran untuk ayat ini. Kita lanjutkan al-haditsul hadi wa thalathun, hadis 31. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, alladzi 'allama bil qalam, zat yang telah mengajarkan dengan pena, maksudnya mengajari manusia dengan pena. An Thumamah rahimahullahu qala, qala lana Anasun, berkata kepada kami Anas bin Malik, qayyidu, ikatlah al-ilma, ilmu, bil kitabah, dengan menulisnya. Rawahu Tabarani fil Kabiri wa rijaluhu rijalus sahihi. Tabarani meriwayatkannya dalam kitab Mu'jam Kabir dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi hadis sahih. Wa rawahu al-Hakim at-Tirmidzi, dan diriwayatkan juga oleh Hakim at-Tirmidzi. Ini bukan Hakim dan Tirmidzi ya, tapi al-Hakim at-Tirmidzi, ini satu orang. Marfu'an, secara marfu', yaitu sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ringkasnya kalimat ini, qayyidul ilma bil kitab, ini ada yang meriwayatkannya sebagai sabda Nabi, ada yang meriwayatkannya sebagai perkataan Anas bin Malik. Saya memilih pendapat yang mengatakan ini perkataan para sahabat, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dikatakan sebagai sabda Nabi itu tadi didhaifkan oleh sebagian para ulama, termasuk juga diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Guru kami Syekh Sok'ob dari Saudi mengatakan
bahwa ini adalah perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini alladzi 'allama bil qalam menunjukkan pentingnya ilmu dan pentingnya mencatat ilmu. Kenapa ilmu penting? Karena Allah menyampaikan wahyu pertama langsung bicara tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama. Ya, membicarakan tentang ilmu. Padahal ini apa? Pertama kali wahyu turun. Iqra, bacalah, menunjukkan pentingnya membaca. Jadi 3 hal yang penting ya. 1, membaca. 2, ilmu. 3, mencatat ilmu. Ilmu lebih mulia daripada segala yang kita lihat di atas muka bumi ini. Apa sih yang di atas muka bumi? Kekayaan, jabatan, semuanya kalah dengan ilmu. Orang-orang yang punya jabatan semuanya takluk sama ulama-ulama. Ulama adalah penguasanya para penguasa. Kemudian pentingnya membaca, karena dengan membaca kita mengetahui banyak hal yang tidak kita ketahui tanpa membaca. Kemudian pentingnya pena, mencatat ilmu. Nah, maka ada seorang syekh dari Saudi namanya Syekh Tarifi mengatakan ya, man aradal hifdha falyaksiril qalam. Siapa yang pengen hafal tidak usah nyatat. Nah, dia berpendapat apa? Tidak usah pakai pena, pena dibuang saja. Nah, oleh guru kami Syekh Walid dikomentari, yajma' bainahuma. Lebih utama adalah mengumpulkan antara keduanya. Jadi berusaha menghafal tapi juga mencatat. Karena ilmu kalau tidak dihafal, maka kita nanti ketika butuh untuk menyampaikan atau mengungkap ilmu tadi, kita nggak mampu kecuali harus membuka catatan. Maka perlu dihafalkan. Tapi perlu dicatat juga. Kenapa? Karena namanya manusia mahalul khata' wa nisyan, tempat lupa dan salah. Tapi kalau sudah kita catat, suatu saat ketika kita lagi longgar membaca catatan ilmu yang sudah kita pernah dengar, kita akan merasa tahu banyak hal. Oh, ternyata dulu pernah dijelaskan seperti ini, pernah dijelaskan seperti ini. Ini pentingnya mencatat ilmu. Karena itu Anas bin Malik mengatakan, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kalau tidak ditulis maka nanti akan lenyap, karena sesuatu yang masuk pada telinga kanan biasanya keluar pada telinga kiri, kecuali sedikit saja yang kita dengar kemudian kita bisa meresapinya sampai hati kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir sebagai penutup saya ungkapkan satu perkataan ulama yang sangat bagus. Para ulama mengatakan al-ilmu saydun, ilmu itu seperti buruan, wal kitabatu qaidun, sementara menulis itu seperti memborgol buruan. Qayyid suyudaka biqaidin wathiq, karena itu borgollah buruan-buruan kamu dengan borgol yang kuat, yaitu dengan menulisnya. Dan ini perkataan ulama ini saya dengar pertama kali dari guru kami Syekh Maftuhin Salih An-Nadwi rahimahullahu ta'ala, seorang kiai ahli bahasa dari Jawa Timur, Lamongan, ya, pemilik pesantren Ar-Raudhah. Sudah wafat beliau, mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan memasukkan ke dalam jannahnya tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.